Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah kita hari ini diambil dari kitab Sefanya pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Inilah firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, syair lagu sekolah minggu mengatakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Saudara-saudara, pasti semua kita tahu tentang lagu itu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mendengar lagu itu, apa yang muncul di benak kita? Tentunya dari syair lagu itu dapat kita lihat bahwa hari Tuhan itu identik dengan sukacita. Hari Tuhan itu identik dengan kebahagiaan. Demikian juga pemahaman bangsa Yehuda ataupun bangsa Israel dalam nats kita ini. Mereka memahami bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu mereka sangat mendambakan, sangat menantikan hari Tuhan itu. Mereka memahami sebagai bangsa pilihan Tuhan, ketika hari Tuhan itu dinyatakan mereka akan memperoleh sukacita yang besar. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi dalam nats kita ini bertolak belakang dengan apa yang didambakan oleh bangsa Israel. Nabi Zefanya menyuarakan bahwa hari Tuhan itu akan segera dinyatakan. Nabi Zefanya menggambarkan bahwa hari Tuhan itu adalah hari penghukuman. Nabi Zefanya menggambarkan bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang pahit. Hari Tuhan itu adalah hari kegemasan. Hari Tuhan itu adalah hari kesusahan. Hari Tuhan itu adalah hari kesulitan. Hari Tuhan itu adalah hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari Tuhan itu adalah hari kegelapan dan kesuraman bagi orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak setia terhadap Tuhan. Tetapi bagi orang yang setia terhadap Tuhan, hari Tuhan itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Dalam nats ini, Nabi Zefanya juga menyuarakan bahwa tak seorang pun manusia dapat selamat dari penghukuman Tuhan dengan mengandalkan pribadi manusia itu sendiri. Dengan kata lain, tanpa campur tangan Tuhan, manusia itu tidak dapat selamat dari penghukuman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan menyuarakan penghukuman terhadap bangsa Yehuda ataupun bangsa Israel? Tentunya ini bukan karena kebetulan saja. Tetapi saudara-saudara, dalam nats kita ini jelas bahwa Zefanya menyuarakan penghukuman terhadap bangsa Yehuda ataupun Israel karena mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka hidup acuh tak acuh terhadap apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka beribadah juga kepada Allah lain. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam kesombongan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi
mereka melakukan penindasan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan ketidakadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Porsea do bangsoi di debata alaidang dihamuluhon nasida haporsia on nasida. Gariada lau goda sida persobba tu debata sideban. Lau do nasida mengalualu hut mangido pangurupion Tuhan go oni portiyo. Tetapi saudara-saudara, walaupun demikian, Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi bangsa Yehuda ataupun bagi bangsa Israel. Walaupun Tuhan telah menubuatkan penghukuman terhadap bangsa Yehuda, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan menyerukan agar mereka bertobat dari perilaku yang telah mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan, saudara-saudara, sebagai tanda pertobatan itu di tengah-tengah kehidupan mereka? Dalam nats kita ini jelas dikatakan, jangan pernah hidup acuh tak acuh, tetapi carilah Tuhan di dalam kerendahan hati. Mencari Tuhan di dalam kerendahan hati berarti mereka harus hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan keinginan mereka sendiri. Mencari Tuhan di dalam kerendahan hati berarti mereka harus hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Itulah satu-satunya cara agar mereka terhindar ataupun agar mereka terlindung pada hari kemurkaan Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran bagi kita melalui nats renungan kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi wabah virus corona ataupun COVID-19 yang kita hadapi saat ini, terkadang kita merasa cemas, terkadang kita merasa takut, terkadang kita merasa khawatir, dan terkadang kita bertanya-tanya, kapan ini akan berlalu dari kehidupan kita? Saudara-saudara, nats ini mengingatkan kita agar kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan pergumulan kehidupan kita. Sebab sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kekayaan kita, setinggi apapun jabatan kita, hal itu tidak akan mampu melepaskan kita dari ancaman virus corona ataupun COVID-19 yang kita hadapi saat ini, kecuali jika Tuhan berkehendak. Artinya, hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari berbagai pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, nats ini mengajak kita agar kita bersemangat untuk bersekutu, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, berserah kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita hanya pasrah begitu saja. Tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam nats kita ini, kita juga harus aktif di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terutama apa yang kita hadapi saat ini, kita harus setia melakukan apa yang telah disuarakan oleh pemerintah kita, di mana pemerintah itu kita yakini sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saudara-saudara menahan diri, menjauhi keramaian, menjaga kebersihan dan lain sebagainya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, hari Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Kapan itu terjadi, tak seorang pun manusia yang tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini, mari kita senantiasa setia mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sebab dengan kesetiaan itu, kita akan memperoleh sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan semoga wabah virus corona ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami pada hari ini.
Mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus yang daripada Engkau, agar kami senantiasa setia mengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga ketika hari Tuhan itu dinyatakan kami memperoleh sukacita yang besar. Mampukan kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami mampu menghadapi berbagai pergumulan persoalan kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga dengan demikian kami memperoleh sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.